dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas izinnya alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam acara talk show yang diadakan oleh Smart Islam Chapter Banjaran. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, kepada para jamaah hingga sampai pada kita semua sampai hari kiamat. Amin Allahumma amin. Rabbil alamin, kali ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian online Smart with Islam Chapter Banjaran. Nah, kali ini ada yang menarik ya teman-teman, karena suasana Ramadan yang sangat istimewa, maka acaranya pun akan istimewa. Pada kali ini kami mengangkat tema tentang Ramadan atau judulnya Light Up Your Ramadan. Di sini saya sebagai moderator akan ditemani dengan 3 pemateri. Yang pertama ada Kak Cynthia Rizky Nur Sayyidah. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 3 anak dan Smart Teen Konsultan. Lalu yang kedua ada Siti Fajriyah Rabania. Beliau adalah mahasiswa UIN Bandung, jurusan Matematika, dan aktivitas beliau sebagai content creator. Lalu yang ketiga ada Kak Ayu Rahma Nur Zahroh. Beliau adalah seorang mahasiswa UT Bandung, jurusan Pendidikan Biologi, dan beliau adalah seorang anggota Smart with Islam Chapter Banjaran. Nah, saya akan berbincang-bincang hangat dengan pemateri-pemateri tersebut. Kita mulai bertanya kepada Kak Ayu. Baik Kak Ayu, menurut Kak Ayu, apa sih kesan Ramadan kali ini? Mangga teh. Kesan bertemu Ramadan kali ini tentu saja bahagia karena masih diberi umur, masih diberi kesempatan tentunya untuk mengecas kembali iman kita yang kadang naik turun, tapi ketika Ramadan kita bisa full beribadah gitu ya, berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Tapi juga sedih juga karena dari tahun ke tahun suasana Ramadan itu hampir sama-sama saja dengan aktivitas remaja yang masih banyak yang pacaran, kemudian banyak yang melawan orang tua, berbohong, bahkan masih ada yang mabuk-mabukan. Ketika bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu ya, yang berarti karena puasa itu menjaga, maka kita harus menghindari dari perbuatan-perbuatan dosa. Kalau kita merasa diri kita puasa, agar nilai pahala puasa kita tidak bolong atau tidak hapa tadi mah. Jadi bahasa Sunda. Ya, agar pahala puasa kita tidak hapa, maka kita harus mungkin kayak gitu sih Kak, kesan-kesan Ramadannya ya, masih banyak yang belum bisa membedakan lah istilahnya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah, terima kasih pada Teh Ayu yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Jadi betul ya teman-teman, kalau zaman sekarang tuh ketika orang bermaksiat itu nggak pandang ini tuh bulan Ramadan atau bulan-bulan biasa gitu ya. Nah, padahal kan kita ketahui bersama ya bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat istimewa gitu ya. Nah, artinya seharusnya manusia tuh menyadari bahwasanya kalau di bulan Ramadan tuh harus lebih banyak ibadah daripada maksiat gitu ya. Nah, di balik itu kan kita ketahui bersama ya bahwasanya bulan Ramadan juga termasuk Syahrul Quran atau bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, di sini untuk membahas tentang bulan Ramadan itu adalah Syahrul Quran, saya akan bertanya kepada Teh Siti Fajriyah Rabania. Oke, Kak Siva. Menurut Kak Siva, bulan Ramadan yang disebut Syahrul Quran itu yang seperti apa sih? Disebut sebagai Syahrul Quran gitu ya. Sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, yang artinya bulan Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan juga penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, jadi di bulan suci ini ya, di bulan yang istimewa, Allah itu menurunkan petunjuk hidup atau pedoman hidup, yang dimana dengan pedoman itu
manusia akan menjadi terang jalannya dan juga selamat gitu di dunia dan di akhirat. Dan jika pedoman hidup itu tidak digunakan, maka ia akan tersesat. Bahkan bukan hanya tersesat gitu, Allah pun akan melemparkan dia ke dalam api neraka. Yang dimana siksaan di neraka itu yang paling ringan itu adalah ketika kita menginjakkan kaki kita di atas batu bara, yang pada saat itu akan membuat otak kita mendidih gitu ya. Itu siksaan yang paling ringan ketika kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, padahal Allah sendiri yang telah menurunkan dan mengatakan bahwa Al-Quranlah pedoman hidup bagi manusia. Tapi bukan hanya itu ya, di bulan Ramadan pun ada yang namanya Lailatul Qadar gitu, dimana malam Lailatul Qadar itu satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi karena kemuliaannya itu gitu, orang-orang pun berlomba-lomba untuk mencari malam itu gitu. Karena Allah tidak mengabarkan di hari keberapa gitu. Cuman Allah mengabarkannya bahwa malam Lailatul Qadar itu ada di 10 malam terakhir dan itu ada di malam yang ganjil gitu. Jadi banyak muslim yang berlomba-lomba gitu ya untuk mencari malam kemuliaan itu dengan berzikir, dengan maraton tilawah gitu, dengan tahajud dan iktikaf di masjid gitu ya, untuk mencari malam yang mulia itu gitu. Mungkin hanya itu Kak yang bisa saya sampaikan. Nah, terima kasih kepada Teh Siva yang telah memaparkan tentang Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran dan ada malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, luar biasa gitu ya teman-teman, ketika kita mendengar tentang keistimewaan Lailatul Qadar itu gitu ya, pasti kan setiap orang berlomba-lomba ya ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Nah, semua itu kan didasari dengan keyakinan bahwa kemuliaan Ramadan menjadi bacaan Al-Quran membawa berkah dan pahala yang berlipat ganda. Tapi kenapa sih Teh dari Ramadan ke Ramadan kondisinya masih tetap sama? Seperti yang tadi Teh Ayu katakan, bahwasanya masih banyak remaja yang baca Al-Quran atau malah jadi penghafal Al-Quran, tapi Al-Quran ini belum menjadi cahaya atau petunjuk yang berpengaruh dalam kehidupan kita. Nah, bahkan kita temui ada orang-orang yang justru mengolok-olok Al-Quran, kayak kejadian di Padang dulu. Ada netizen yang dimana dia tuh posting lagi nginjek Al-Quran, entah alasannya apa, kayak ingin viral atau gimana gitu ya. Ada juga seorang mahasiswa yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah sebagai firman yang pingsan. Gak hanya di kita di Indonesia, di luar negeri juga terjadi. Contohnya kayak di Perancis, ada yang membakar Al-Quran bahkan menguncinya. Nah, itu kenapa sih Teh semua itu bisa terjadi gitu? Kenapa sih gitu ya sekarang ini bulan Ramadan nih, dimana orang-orang itu berlomba-lomba gitu kan ya, berlomba-lomba ingin mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Karena kan kalau di bulan Ramadan itu katanya memang Allah itu memberikan pahala ya, ketika misalnya mengerjakan yang sunnah itu mendapatkan pahala sebagaimana pahala mengerjakan yang wajib. Kemudian ketika melaksanakan yang wajib pun gitu, itu sama Allah dilipat gandakan gitu ya pahalanya itu. Nah, termasuk membaca Al-Quran. Orang-orang di bulan Ramadan itu berlomba-lomba gitu ya. Bahkan ada yang bisa menghatamkan berapa kali gitu ya di dalam satu bulan itu, atau minimal satu kali ya, satu hari satu juz gitu ya. Orang-orang sangat berlomba-lomba. Tapi kenapa gitu ya? Kok Al-Quran ini belum bisa berpengaruh di dalam kehidupan? Tetap aja gitu ya, kayak tadi yang disampaikan oleh Ayu gitu ya, remaja-remaja teh ongkah puasa tapi nah gini kan sholat anggar we bolong-bolong gitu nya, ongkah baca Quran gitu nya, tapi pacaran tetap we gitu nya dilakoni cenanya dengan alasan pacaran Islam gitu ya gitu nya.
pacaran nate hayu atuh orang subuh di masjid gitu nya, terus teh taraweh bareng-bareng gitu ya dengan non mahram kayak gitu. Nah padahal itu semua kan jelas gitu ya, ketika pacaran kemudian tidak sholat itu adalah sebuah perilaku bermaksiat kepada Allah gitu ya. Nah kenapa akhirnya gitu ya Al-Quran teh dibaca gitu ya, tapi kok nggak bisa berpengaruh di dalam kehidupan ya? Itu karena apa? Karena Al-Quran itu hanya sebatas dibaca dan dihafal, tapi tidak apa? Tidak dimaknai, tidak berpengaruhnya, tidak diamalkan dalam kehidupan gitu ya. Saking apa ya? Saking sekarang itu umat Islam itu jauh dari umat Islam, jadi tidak tahu gitu ya isi Al-Quran, makna Al-Quran itu sebetulnya harus seperti apa gitu kita dalam menjalani kehidupan gitu ya. Jadi orang-orang saat ini banyak yang akhirnya berlomba-lomba menjadi hafiz Quran misalnya gitu ya. Bukan berarti tidak bagus ya, justru bagus gitu ya, karena memang harus banyak gitu ya orang-orang yang menjaga Al-Quran gitu. Karena tadi kan disebutkan oleh Ica itu Al-Quran dirustakan gitu ya, bahkan ada orang-orang juga yang ingin berusaha mengubah isi Al-Quran gitu ya. Al-Quran diinjak-injak, bahkan dikencingi, di luar negeri dibakar gitu ya. Itu semua terjadi gitu ya. Karena apa? Karena saking jauhnya umat Islam itu dari pemahaman Islam yang benar gitu. Kalaulah gitu ya umat Islam ini mengerti makna gitu ya dari isi Al-Quran ya, maka insya Allah gitu ya itu akan berpengaruh ke dalam hidup ya. Tadi ya seperti di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang tadi dibacakan gitu ya, itu Al-Quran itu kan hujan, petunjuk bagi kita ya, dari kita bangun tidur sampai mau tidur lagi itu kan ada aturan ya. Sumber-sumber hukum Islam ya, yaitu Al-Quran, di hadis, kemudian di ijma, di qiyas gitu ya, itu sudah begitu sempurna gitu ya, Allah teh memberikan petunjuk bagi kita gitu ya. Nah makanya ketika Al-Quran ini kenapa tidak berpengaruh gitu ya dalam kehidupan ya, karena kita umat Islamnya sendiri tidak mau gitu kan memakai hukum Al-Quran, As-Sunnah, Ijma dan Qiyas itu menjadi sumber hukum bagi kita gitu. Karena sekarang itu banyak orang-orang tuh yang bertanya atau kalau misalnya pakai Al-Quran mah cenanya itu makan zaman Rasul cenah gitu ya, zaman Rasul, zaman onta cenah gitu nya, dikatakannya tidak relevan bagi kehidupan kita sekarang. Padahal gitu ya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah gitu ya 1300 abad yang lalu gitu kan, itu 1300 tahun, 2 abad. Oh iya, nah 13 abad maksudnya ya dalam gitu ya. Al-Quran gitu ya yang diturunkan oleh Allah 13 abad yang lalu gitu ya. Dan kan kalau secara ilmu teknologi ya, secara sains betul-betul ya terbukti kan sekarang tuh gitu apa yang ada di dalam Al-Quran itu benar gitu ya, karena memang ya itu gitu Al-Quran itu sebagai petunjuk menunjukkan gitu ya kepada kita al-haq gitu ya, mana yang hak dan mana yang batil gitu itu ditunjukkan gitu ya di dalam Al-Quran. Nah makanya supaya Al-Quran itu bisa berpengaruh ke dalam kehidupan kita, maka jadikan Al-Quran itu sebagai warisan, sebagai jalan hidup. Nah, kemudian yang kedua, kenapa sih kok ya Al-Quran itu masih dilecehkan, dihinakan gitu kan? Kok bisa terjadi? Karena ya tadi pertama itu saking jauhnya ya umat Islam itu dari pemahaman Islam, sehingga kesadaran gitu ya, kesadaran
sampai saat ini gitu ya masih saja gitu ya dihinakan, dinistakan gitu ya oleh orang-orang barat ya. Dan bahkan kalau di Indonesia juga ada ya orang muslim sendiri yang sampai menistakan Al-Quran ya, seperti yang kasus di Padang itu dia muslim gitu ya, kok berani-beraninya dia menginjak-injak Al-Quran gitu. Yang alasannya apa? Biar viral gitu ya, biar viral di media sosial, biar dia terkenal gitu ya. Itu kan alasan yang dangkal sekali gitu ya, alasan yang memang berarti apa? Membuktikan dia tuh tidak paham Islam gitu ya. Al-Quran yang mulia yang menjadi petunjuk bagi umat Islam kok dihinakan seperti itu gitu ya, dengan alasan agar dia terkenal gitu. Kalau udah terkenal udah gampang yang minta maaf juga nanti juga dimaafkan, nggak akan diproses dengan hukum kan gitu ya, yang mikirnya gitu kenapa gitu ya, terus aja gitu terjadi seperti itu. Tapi kok nggak kapok-kapok orang-orang teh gitu ya, karena apa? Karena nggak ada sanksi yang tegas untuk para penghina Al-Quran, untuk para penghina Rasulullah gitu kan, tidak ada sanksi yang tegas. Padahal kalau dalam KUHP ya, di dalam undang-undang itu sudah ada gitu ya hukum gitu ya yang menjelaskan gitu ya bagaimana seseorang yang menodai gitu ya agama, melecehkan, itu ada hukumannya gitu ya, di penjara sebanyak 5 tahun ya, 5 tahun kurungan penjara gitu. Tapi kalau kita lihat gitu ya dengan banyaknya kasus gitu ya penghinaan terhadap Al-Quran, kok nggak ada sih gitu ya yang diproses asal udah minta maaf gitu ya. Dan bahkan mungkin bisa dikatakan ya, kalau misalnya orang-orang yang tidak punya gitu kan, itu sampai kok bisa gitu ya diproses ke pengadilan. Bahkan kalau ada kasus ya seorang nenek yang mencuri semangka karena kelaparan sampai kan dikasuskan gitu kan. Nah jadi memang tadi ya Al-Quran sampai saat ini kemudian Rasulullah Al-Quran saat ini dilecehkan, dihinakan, kemudian Nabi kita ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinistakan. Ini semua terjadi ya tadi karena pertama lemahnya pemahaman Islam dari kaum muslimin itu sendiri. Kemudian yang kedua tidak ada sanksi yang tegas ya. Dan yang ketiga adalah sistem yang ada saat ini itu adalah sistem kapitalis demokrasi, di mana dalam sistem ini kebebasan itu begitu dijunjung begitu ya. Jadi dalam demokrasi itu kan ada 4 kebebasan ya, ada kebebasan berperilaku, kemudian kebebasan berpendapat, kebebasan hak milik ya gitu, dalam berekonomi, kemudian kebebasan berakidah gitu. Sehingga tadi gitu ya ketika misalnya orang menistakan Al-Quran, menginjak Al-Quran, dikatakan apa? Kebebasan berperilaku ya, kebebasan bertingkah laku misalnya kayak gitu. Biarin itu mah ada hak saya, misalnya orang lain nggak boleh gitu ya untuk akhirnya mencampuri urusan kehidupan ya gitu ya masing-masing gitu kan, nafsi-nafsi gitu ya. Karena kalau di dalam kapitalisme itu orang-orang itu berpemahaman sekuler ya, memahami bahwa agama itu harus dijauhkan ya, dari kehidupan. Jadi untuk urusan ibadah mah ya udah itu mah gimana kamu gitu ya kayak gitu. Jadi kenapa akhirnya terus terjadi penistaan gitu ya terhadap Al-Quran, terhadap Rasulullah, terhadap Islam dan kaum muslimin ya, paham kebebasan gitu. Sehingga orang-orang ya bebas terserah gitu ya, mau gimana pun nggak boleh ada yang larang gitu. Nah terus gimana teh supaya hal ini tuh nggak terjadi lagi dan Al-Quran itu betul-betul dijadikan semacam tentunya tadi ya ketika saat ini Al-Quran itu dinistakan, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihinakan ya tadi tidak lepas dari sistem yang ada saat
kapitalis demokrasi yang menjunjung kebebasan gitu. Nah, berbeda dengan dalam Islam. Kalau dalam Islam ada orang yang menghina Rasulullah gitu ya, kemudian menghinakan Al-Quran, itu kan dihukumannya apa? Hukuman mati ya gitu. Sehingga orang-orang tuh tidak berani gitu ya untuk menghinakan Al-Quran, menghinakan agama ini gitu ya, karena dengan hukuman mati itu memberikan apa? Efek jerah kan bagi dia gitu. Sementara kalau sekarang itu seolah-olah ya seperti tidak ada hukumannya ya gitu. Kalaupun ada sanksi tadi 5 tahun gitu ya, ya 5 tahun ya gitu ya, di penjara udah keluar kan balik lagi gitu ya, melakukan kejahatan lagi gitu ya, kayak gitu, tidak ada efek jerah gitu. Dan seolah-olah kalau misalnya sudah minta maaf ya udah gitu kan, seperti orang-orang tuh ya udah memaafkan, akhirnya berlalu saja begitu saja. Nah, bagaimana supaya hal ini tidak terjadi lagi? Jelas gitu ya, karena saat ini itu sistem yang diterapkan, sistem kapitalis demokrasi, kemudian aturannya pun pakai aturannya manusia kan gitu ya, kita harus kembali lagi gitu ya kepada aturan Islam, di mana di dalam aturan Islam Al-Quran itu dijadikan sebagai sumber hukum dalam kehidupan gitu ya, menjadi petunjuk betul-betul gitu ya bagi kita untuk melaksanakan kehidupan kita, sehingga nanti gitu ya Al-Quran tuh akan berpengaruh ke dalam jiwa-jiwa individu gitu ya, kaum muslim. Nah, makanya kalau sekarang kan belum ya diterapkan aturan Islam di dalam kehidupan ya, makanya untuk menghentikan ini semua kita kembali gitu, pakai aturan dari Allah, aturan Islam, supaya apa? Supaya Al-Quran itu diterapkan gitu ya, sebagai aturan hidup di dalam kehidupan kita dan di dalam bernegara gitu ya, karena insya Allah gitu, ketika Islam dijadikan aturan kehidupan maka akan membawa keberkahan ya, bagi tidak hanya sebatas kita sebagai muslim, tapi juga sebetulnya akan memberikan rahmat ya bagi seluruh alam seperti itu. Jadi yuk gitu ya teman-teman, sahabat-sahabat SWI, kita jadi sahabat-sahabat SWI, yuk kita belajar Al-Quran, kita pahami maknanya, supaya Al-Quran itu menjadi way of life kita, sebagai jalan kehidupan kita, supaya berpengaruh ya, dan juga tanpa kita berjuang gitu, supaya apa? Al-Quran ini menjadi sebuah hukum bagi kehidupan kita dalam bernegara. Terima kasih kepada Davidya yang sudah menjelaskan luar biasa ya teman-teman. Panjang banget penjelasannya, tapi itu cukup dipahami ya oleh kita. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin Al-Quran itu berpengaruh pada kehidupan kita, tentu ya saya sepakat dengan penjelasan ya Ayu, diskusi Nah, sekarang kita akan sama-sama mendengar closing statement dari masing-masing teman-teman. Karena saat ini kita masih banyak sekali para remaja yang jauh dari Al-Quran, makanya kita di sini ngajak kalian semua buat ngaji. Hidup saya lebih terarah dan lebih tahu tujuan hidup saya mau kemana, seperti itu. Selanjutnya kalau dari saya, karena saat ini kita berada di bulan yang istimewa, baiknya kita pun menjadi hamba yang istimewa, yang berbeda dari yang lain, yang tidak mengikuti kebanyakan orang, sehingga kita nanti bisa bertemu dengan Allah dan Rasulullah ketika kita
untuk terus untuk mengkaji ilmu Islam, karena dengan mengkaji ilmu Islam kita tidak akan rugi ya teman-teman. Justru kalau kita meninggalkan kajian ilmu Islam itu lah kerugian yang sebenarnya. Nah, maka dari itu saya tutup dulu kajian dengan istighfar, doa kifaratul majelis dan hamdan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap pengurus Smart with Islam Chapter Banjaran mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.